Good morning, my dear students, Romance level. How are you today? Okay, Teacher Teti still hope that you are in a good condition. Now, we want to get our lesson about pie charts in maths. But before we start our lesson today, let we start our lesson with pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your kindness, for your love to us, so we can have the chance to prepare ourselves to be future. And now, dear Jesus, we want to study. Please bless us, bless our mind, bless our heart, so we can understand about explanation that our teacher given to us. Dear Jesus, we pray, we surrender to your hands. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak teacher, kemarin kamu sudah melakukan pembelajaran ya. Nah, hari ini kita masuk topik yang baru, the new topic about pie chart. And we get the first lesson in the chapter pie chart, that's reading pie charts. Okay. Teti want to remind you about topic percentage. Okay. How to express 2/5 as a percentage? Do you remember about it? Oke, Teacher Teti akan mengingatkan kembali ya. Jadi, express 2/5 as a percentage. In your textbook page 80, you will recap about how to express fraction to be percentage. For example, that's number 1, 2/5 equal blank 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 percentage. So, we can make 2/5. Nah, kamu harus ingat, persen itu artinya adalah pecahan yang memiliki penyebut 100 persen ya, per 100. Jadi digit denominator 5 become denominator 100. Nah, ingat lagi dalam pecahan, jika denominator pertama lebih besar diubah menjadi angka yang lebih besar, berarti denominator tersebut itu dikali. Nah, kalau nanti sebaliknya dia semakin kecil, berarti dibagi. Ya, jadi digit 5 menjadi 100. Berarti diapain? Dikali. Ya, digit 5 menjadi 100 dikali 20. Jadi 5 ini dikali dengan 20 hasilnya adalah 100. Nah, denominatornya dikali 20, so same to be numerator, that times 20. So 2 times 20 equal 40. So this is 40 per 100 equal 40%. So 2/5 equal 40%. Next, we want to express the percent, okay, the percent to be fraction. How come we express the percent as a fraction? So we can make 15%. 15% equal 15 has the denominator 100 ya.
Jadi 15% itu artinya adalah 15 yang memiliki penyebut 100. So, 15% ini kita akan ubah menjadi pecahan yang sangat sederhana. Sangat sederhana artinya pecahan ini akan semakin kecil. Berarti itu artinya bahwasannya denominator atau numeratornya nanti ini akan kita bagi ya, karena dia menjadi pecahan yang sederhana. Nah, yang pertama ini 15 dan 100 dapat dibagi dengan 5. Jadi dia dibagi dengan satu angka, tidak boleh berbeda ya. Jadi yang pertama ini 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kalau dia numeratornya dibagi 5, maka denominatornya pun akan dibagi dengan 5. Yaitu 100 dibagi dengan 5 adalah 20. Jadi, bentuk daripada 15% ke pecahan paling sempurna adalah 320 ya, 3/20. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, anak-anak teacher Teti yakin ya kamu bisa mengerjakannya ya. Nah, yang keempat, find the value of 60% of 900. Ya. Jadi, kita buat dulu kalimat matematikanya. 60% of 900, that's mean 60 per 100 times 900. This is the mathematics sentence. So 900 ini memiliki denominatornya 1. Hanya saja kita tidak buat karena dia denominator 1 itu tidak dituliskan dalam sebuah pecahan ya. Kita dapat membagikan atau saling membagi ya. 900 dengan 100 itu bisa sama-sama dibagi dengan 100. 900 divide by 100 equal 9, and then 100 divide 100 equal 1. So 60 equal 60 times 9 equal 540. Jadi value of 60% of 900 equal 540. Bisa ya sampai di sini mengingat ya, ini pembelajaran yang sebelum-sebelumnya ya nak ya. In page 81, okay, this is the date of fruits in a basket. Okay, but the date of fruits in a basket disajikan dalam bentuk diagram batang atau bar graph. Okay? Nah, perhatikan bagaimana cara membaca ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, ini number fruits-nya, kemudian kinds of fruits. This is apple and this is orange. So, number of apple equal 5 and the number of orange equal 15. Nah, jadi data ini dapat kita sajikan dalam bentuk pie chart. Perhatikan nih pie chartnya. Oke. Atau pie chart itu sering dikatakan dengan diagram lingkaran ya. Dalam matematika kamu sudah mempelajari ya nak ya, diagram lingkaran. Oke. Nah, informasi yang kita dapatkan dari diagram batang dapat dibuat informasinya dalam bentuk diagram lingkaran atau dalam pie chart. Nah, perhatikan di sini pada diagram batang. The number of apples equal 5 and then the number of orange equal 15. Okay? That's the 5 smaller than 15. So we can make in the pie chart that 5 like this and then orange like this. Okay,
Atau kita bisa dapat membuatkan berapa total buah dalam satu keranjang? The total of fruits in a basket, that's 15 plus 5 equal 20. So we can get 520. 520, this is the number of apple. 520 equal 1/4. So we can make the pie chart of apple 1/4. Lingkarannya kita bagi 4 nih, dibagi 4. Nah, ternyata 1/4, satu bagian dari 4, itu adalah menunjukkan diagram pie, diagram lingkaran dari apel, dimana tadi apel banyaknya adalah 5 ya. Nah, sekarang how we can make the pie chart of orange? Nah, sama halnya dengan yang tadi, bagaimana cara menemukan pie chart daripada apel. Nah, orange, the number of orange equal 15 per the total of fruits in a basket. This is 20. So, kita buat dalam sederhananya, ini adalah 3/4. Jadi, tadi sisanya adalah, ini tadi kan dibagi 4. Nah, sisanya adalah 3/4. Berarti, ya, 15 orange itu dapat ditampilkan dengan diagram lingkaran seperti ini ya. Nah, so we use 1/4 of the circle to represent the number of apples and 3/4 to represent the number of orange. The whole circle, this is the whole circle. Okay, the whole circle represent of one whole. Okay, one whole. Or we can make in the percent 100%. Atau dalam degree that is 360 degree. Continue your textbook page 82. This is the pie chart, ya. The pie chart show how 100 pupils travel to school every day. So we can answer the question, okay? Part A, how many pupils walk to school? Nah, how many pupils walk to school? Walk. Yeah, good. That is 25 pupils. Part B, which mode of transport is used by most the pupils? That's the keyword, most. Ya, yang mana yang paling banyak? So, the mode of transport used by most of the pupil is bus. Nah, jadi the most yang paling banyak. That means the digit number or the total number is greatest. Atau dalam pie chart kita lihat yang paling besar, ya, yaitu dengan menggunakan bus. Nah, sekarang yang part C-nya. Okay, part C. What fraction of the pupil travel to school by car? Nah, ini yang diminta adalah what fraction, pecahan. Ya, pecahan di mana anak-anak menggunakan mobil. Nah, ini yang menggunakan mobil, the total number pupils by car, that's 10, but the total pupils equal 100. Is it right or 100? So we can add 5 equal 45, and plus 10 equal 55 plus 45. Yes, that's right. That's the total pupil is 100. So the total of pupil use car per the total of pupils, ya. So 10 per 100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Kemudian
100 dibagi dengan 10 hasilnya 10. Jadi 1/10 of the pupil travel to school by car. Oke. Bisa ya sampai di sini anak-anak teacher? Oke, now part D. What percentage of the pupil travel to school by train? Nah, ini yang ditanya adalah percentage. Ya, percentage. Ingat kembali, percentage itu artinya pecahan yang berpenyebut 100. Nah, perhatikan berapa anak yang berangkat dengan menggunakan train? 20. Ya, 20. So, how many the total number of students atau pupil or pupils? That's 100. 20 per 100. Nah, dari sini kita sudah langsung dapat ya secara langsung. Kebetulan ini total of pupilsnya adalah 100. Jadi ini sangat mudah ya. Berarti percentage-nya adalah 20%. So, 20% of the pupil travel to school by train. Next, we continue to be number 3. Yeah, we continue to be number 3. The pie chart represent to the number of each type of chocolate in a bag. Oke, jadi ini adalah pie chart jenis coklat yang ada dalam sebuah tas. Ya, perhatikan dari pie chart ini sudah pasti coklat susunya yang lebih besar, greatest, ya. This is the greatest part, milk chocolates. Okay, this is 1/2 part. Jadi setengah bagian ya. And then the other chocolate, that dark chocolate and then white chocolate. The fraction of white chocolate equal 3/10. Di sini dikatakan bahwasannya half of the pie means 1/2. This is 1/2. 1/2 or for 50%. 1/2 equal 50%. Dan kita akan mempelajari pie chart ini dengan menjawab pertanyaan yang ada pada buku kamu. Nah, part A, what fraction? Berapa pecahan coklat? Ya, berapa pecahan coklat susu? Nah, tadi kita sudah lihat dari pie chart ini, we can see from the pie chart that the fraction of milk chocolates equal 1/2. So, the answer part A, 1/2 of the chocolate are milk chocolates. And then part B, what fraction of the chocolate are dark chocolates? So, this is dark chocolate. Okay. Nah, my dear students, we have two method. Ya, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ya, one-half, this is one-half, subtract 3/10, subtract 3/10. 1/2 subtract 3/10 equal 2/10. Teacher, bagaimana bisa setengah dikurangi dengan 3/10 hasilnya adalah 2/10. Nah, 1/2 subtract 3/10 equal, we must make this 1/2 to be fraction with the denominator 10 ya. Jadi kita buat pecahan yang setengah ini menjadi pecahan yang memiliki penyebut 10. Berarti penyebut 2 ini kita ubah menjadi berpenyebut 10. Maka 2 ini dikalikan dengan 5. Sehingga numerator pada pecahan 1/2 dikalikan dengan digit yang sama juga, yaitu digit 5. Berarti 1 times 5 equal
5 and subtract 3 10. Nah, ini pecahannya sudah berpenyebut yang sama ya. Okay, the same denominator. So 5 subtract 3 equal to 20. Ini dapatnya ya, to 10 ya. Ini dapatnya. Nah, dengan metode yang kedua yaitu this is one whole subtract 1/2 subtract 3/10 ya. Jadi ini adalah sisanya. Nah, inilah ya nanti bagian daripada dark coklat. Oke. Nah, kita dapat menghitungnya 1 subtract 1/2 subtract 3/10. Nah, kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan berpenyebut 10, denominator 10. Nah, 1 dapat kita ubah menjadi pecahan memiliki denominator 10, maka numeratornya adalah 10. Ya, 10 divide 10 equal 1. Oke. Nah, ini tadi denominator 10. The first denominator 2 become to be denominator 10 we times 5. So numerator must be times 5 too. So 1 times 5 equal 5. This fractions has the same numerator, that's 10. 10 subtract 5 subtract 3 equal to 10. And then to 10 we make to be simple fraction ya. To be simple fraction become 1/5. So okay, now part C. What percentage of the chocolate in the bag are white chocolates? So we express the 310 to be percentage. So this is 310. Okay, we can make this is 310, this fraction become percentage, that is the denominator become 100. So the denominator 10 times 10 equal 100. So the numerator we times with the digits, the same digit, that is 3 times 30. 3 times 3 equal 30. So we can make 3 10 same 30%. Yeah. So 30% of the chocolate in the bag are white chocolates. Now my students, that's part number 4 ya. The pie chart show how Farhan spent this pocket money in September. So this is pie chart show Farhan spent his pocket money in September. For saving disease and for food 35%, stationery 15% and book 20%. We study the pie chart by answer the question. Okay. Part A. What fraction of his pocket money did Farhan spend on stationery? We must see the pie chart. Stationery, that is 15%. So we can make 15% equal 15 per 100 ya. 15 per 100. So we can make we find one digit number can divide 15 and divide 100. One digit number ya. Jadi tidak ada dua. Satu digit number yang dapat membagi 15 dapat membagi 100. Yang dapat membagi 15 dan dapat membagi 100.
Berarti 15 dan 100 sama-sama dibagi dengan 5, yaitu 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 100 divide 20 equal 100 divide 5 equal 20. So the fraction is 320. Ya, Farhan spent 320 of his pocket money on stationery. Okay, part B. What percentage of his pocket money did Farhan save? Nah, ingat kembali, one whole itu adalah 100 ya. That's mean 100 equal one whole. So the percentage pocket money did Farhan save? This is unknown, tidak diketahui ya. Savingnya tidak diketahui. Nah, caranya adalah 100% kita apakan? Apakah kita jumlah atau dikurangin? Ya, ada yang menjawab dikurang. Betul sekali. Subtract 35%, okay, and then subtract 20%, and then subtract 15%. Kita kurangkan ya, 100 dikurang 35%, dikurangi 20%, dikurangi 15%, hasilnya adalah 30%. Jadi Farhan menabung, Farhan save 30% of his pocket money. Ya. Jadi sampai sejauh ini Teacher Teti berharap kamu sudah memahaminya ya. Karena kita sudah belajar pie chart dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada textbook kamu. Nah, untuk membantu kamu memahaminya, anak-anak teacher dapat melakukan evaluasi workbook page 81 number 1 ya, your workbook. Okay, my dear students, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your kindness to us. You have guided us to follow this lesson. Dear Jesus, we have finished our maths lesson and now we want to continue our activity. Please bless us and guide our parents and our teacher. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, my dear students, see you next time and stay healthy. God bless you. Bye-bye.